Kemudian alasannya juga, nih tolong serius ya teman-teman, kutip apa yang akan saya ucapkan. Semoga setelah dengan datangnya saya ke sini ini, bentar ya, dengan datangnya saya ke sini untuk memberikan keterangan yang ditanyakan dan yang saya tahu. Tapi pesannya di sini adalah setelah nanti masalah ini selesai, saya minta tolong banget sebagai seorang perempuan dan seorang ibu, tolong kepada netizen Republik Indonesia stop ngebully Loli dan Fadel. Mereka anak remaja yang masih berhak mempunyai masa depan. Kalau kalian selalu menyalahkan mereka berdua ini, toh mereka sudah dapat hukuman kan. Fadel sudah mendapatkan hukumannya, sudah ditahan berapa bulan, dan Laura juga seperti itu, sudah mendapat hukuman masyarakat. Saya sebagai seorang ibu menghimbau untuk kalian semua, kalau nanti mereka kembali ke masyarakat, stop membuli ya, stop memojokkan, biarkan, berikanlah mereka ruang untuk meneruskan hidupnya, menggapai cita-citanya lagi. Stoplah berkata-kata yang tidak baik terhadap mereka berdua. Ya, ntar aku melo nih. Tapi ada kisah cerita apa sih Kak Fitri antara Kak Fitri dengan Loli gitu? Saya, ya kalian tahulah saya kisahnya seperti apa ya. Dia kan sekaligus menjawab. Kebetulan saya bawa dokumen juga di sini. Kalau saya akan mengklarifikasi tuduhan terhadap saya bahwa saya itu ngedoxing atau apa, ya mungkin saya akan memberikan jawabannya, bantahannya nanti kalau ditanyakan sama ibu lawyer, JPU dan Pak Hakim, biar menilai sendiri. Yang pasti apapun kejadian yang sudah membuat Indonesia ramai ini kan pasti ada sebabnya apa, akibatnya apa. Kak Fitri sendiri diminta jadi saksi dari pihak Fadel atau jaksa? Ini dari lawyer nih, dari kami. Oke, lawyernya gimana? kenal, tiba-tiba Kak gini, ya udah, ini rahasia pembicaraan kita berdua yang namanya untuk kebaikan. Insya Allah saya akan hadir untuk memberikan keterangan yang bersifat netral. Tapi sempat mempertimbangkan nggak sih menjadi saksi untuk Fadil sendiri? Sempat dipertimbangkan nggak keputusan ini? Sangat. Apa tapi ini? Setelah bergumulnya, saya selalu ngobrol sama lawyer Fadel. Ya Masya Allahnya juga kan, Fadel punya lawyernya juga baik ya, selalu menenangkan gitu kalau komunikasi sama saya. Akhirnya saya putuskan ya, bila memang kalau perlu ada yang ditanyakan yang saya tahu kira-kira saya bisa jawab, nanti saya jawab. Kaula, kenapa memilih Kak Fitri sebagai saksi? Pertimbangannya sendiri apa? Kenapa memilih? Dikirim Tuhan, ini jalannya ya begitu ya. Seperti yang diketahui oleh semua dulu satu Indonesia loh yang tahu bagaimana dekatnya Ibu Fitri dengan pelapor maupun korban ya. Begitu sayangnya Ibu Fitri kepada Loli. Saya berkomunikasi dengan beliau, menanyakan apa yang beliau ketahui, karena di sini kita mencari kebenaran. Saya tidak mau ada yang berpikir bahwa ini kalau di berseberangan, tidak ada urusannya masalah Ibu Fitri dengan NM, tapi murni di sini saya memintai keterangan beliau apa yang beliau ketahui tentang Loli, bagaimana Loli, itu aja sebagai keterangan untuk kepada majelis. Sempat terpikir kira-kira ditolak nggak sih atau mau nggak sih? Sempat takut karena beliau sibuk ya, karena beliau sibuk, tapi saya yakin seperti saya selalu bilang sama rekan-rekan, sepanjang perjalanan sidang ini saya selalu dapat keajaiban dan kemudahan itu. Maka saya bilang mudah-mudahan doa ibunya ini yang menembus langit. Saya selalu bilang Fadel cuma tugasnya angkat tangan, biar Tuhan yang turun tangan. Nah sekarang lagi-lagi Allah kirim seseorang yang mengetahui dengan benar dan baik bagaimana Loli, sehingga permasalahan ini bisa terbuka, bisa lebih terang benderang, bisa lebih jelas, karena di mata Tuhan nggak pernah ketemu.
di mata manusia boleh keputusan apa aja deh. Tuhan enggak. Tapi sempat didiskusikan dulu ke Fadel kalau Kak Fitri ini akan. Oh iya tentunya saya diskusikan. Kalau dari Fadel mengikuti aja apa yang kita upayakan karena sekali lagi saya mengupayakan hak hukumnya Fadel. Saya tidak membenarkan apa yang dibuat, tapi Fadel punya hak hukum di sini untuk bisa saya perjuangkan bagaimana nantinya pada akhirnya mudah-mudahan itu cepat selesai dan semuanya jelas. Mbak, tapi keluarga Fadel menyambut baik dengan Mbak Fitri sebagai Sangat baik, sangat baik. Ini ada keluarga. Ketemu Fadel waktu masih sama Loli kapan? Saya belum pernah ketemu Fadel. Oh belum. Sama sekali ini saya ketemu abang-abangnya Fadel pun baru pertama kali ya Kak. Kalau WA sudah sama Fadel juga terkait dengan beberapa pertanyaan yang saya tanyakan pada saat Loli mau pulang ke Indonesia. Saya tekankan pada saat itu ke Loli apapun yang terjadi pulang ke rumah. Mau diperlakukan apapun dia tetap ibumu, dengar saja, jangan melawan. Itu yang saya tekankan pada saat itu Loli mau pulang ke Indonesia dan kebetulan pada saat itu juga Fadel juga DM saya bercerita tentang itu bahwa akan menjemput Loli bla bla bla. Saya kurang hafal ya karena sudah lama sekali kan, tapi intinya saya menasehati untuk pulang ke rumah, untuk mengatakan Loli pulang ke rumah itu. Loli sendiri pernah nginep nggak sih di rumah Kak Fitri? Nggak pernah. Ketika waktu Kan saya dari awal kan selalu bilang ya, kenapa saya setelah Loli pulang ke Indonesia nggak mau berkomunikasi lagi. Saya pernah memberikan statement itu karena saya merasa ini urusan ibu dan anak yang akan mereka selesaikan sendiri dengan baik. Kayaknya ada kamu juga kan. saksi lu. Saksi. Selalu kalau media tanya kan saya jawabnya gitu. Ini urusan keluarga. Enak nih ya kalau kita tenang, lawyernya juga memberikan pengertian ke saya gini loh Kak. Oh iya ya sudah, kalau misalnya perlu keterangan dari saya yang saya tahu ya akan saya jawab. Tidak bermaksud untuk membuat orang tuanya Laura marah ya. Ini saya berada di sini untuk kebenaran yang saya tahu. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada akibat tanpa sebab. Kalian kembangkan sendiri. Oke, cukup ya. Gimana Bang Martin? Sudah hadir nih Kak Fitri, tanggapannya dong boleh.